Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anakku semua, siswa-siswi jurusan OTKP kelas 12. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur agar kalian bisa menikmati setiap proses kegiatan yang kalian kerjakan. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Pak Rizky. Kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kelas 12 jurusan OTKP. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, alangkah lebih baiknya kita sedikit mengulang materi yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian atau definisi analisa perencanaan kebutuhan, ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang jenis-jenis analisa kebutuhan. Untuk jenis-jenis analisa kebutuhan, kemarin yang kita pelajari ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah jenis analisa kebutuhan kualitatif. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis analisa kebutuhan kuantitatif. Itu ya. Nah, jadi kemarin yang kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah definisi analisa perencanaan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah tentang jenis-jenis analisa kebutuhan. Jangan lupa ya. Lanjut, kita ke materi berikutnya. Kita tampilkan dulu slide-nya. Ya. Nah ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang pengusulan sarana dan prasarana. Anak-anak bisa menyimak pada PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Hal pertama yang dilakukan dalam manajemen sarana dan prasarana adalah proses pengadaan. Manajemen itu adalah pengelolaan, ya, pengelolaan. Jadi dalam mengelola suatu sarana dan prasarana kantor, hal pertama yang dilakukan adalah proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana yang diperlukan oleh suatu kantor. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kantor, instansi atau perusahaan apapun dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari pasti membutuhkan peralatan dan perlengkapan. Nah, makanya perlu adanya pengadaan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan oleh kantor tersebut. Proses pengadaan tentu diawali oleh pengusulan sarana dan prasarana. Jadi proses pengadaan itu diawali oleh pengusulan, diusulkan apa kira-kira yang mau dibeli, peralatan apa saja yang sekiranya ingin diadakan oleh suatu kantor. Jadi diusulkan dulu. Prosedur pengusulan sarana dan prasarana kantor harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh kantor tersebut. Nah, jadi ini dalam proses pengusulan sarana dan prasarana itu ada prosedur atau aturan yang dibuat oleh masing-masing kantor. Dan ini sifatnya sesuai dengan kebijakan kantor masing-masing. Dalam artian antara kantor yang satu dengan kantor yang lain itu tidak sama, gitu ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Agar lebih mudah, anak-anak bisa mengamati pada skema yang saya tampilkan ini. Ya. Jadi tadi prosesnya adalah pengadaan. Ya, pengadaan ini ada di tengah, tetapi sebelum pengadaan itu ada pengusulan, ya. Pengusulan. Nah, ini peralatan apa saja yang diusulkan, perlengkapan apa saja yang diusulkan. Ini prosesnya di sini, ya. Kemudian untuk pengadaan ini ada aturan
ya atau prosedur dari kantor masing-masing ya. Jadi pengusulan, kemudian pengadaan. Nah, pengadaan ini disesuaikan dengan aturan dari kantor masing-masing. Paham ya? Lanjut ke slide berikutnya. Ini dalam mengusulkan sarana dan prasarana kantor, aturan yang dipakai setiap kantor tentu berbeda. Yang membedakan adalah kebijakan dari setiap kantor atau instansi tersebut. Nah, ini sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa setiap kantor itu memiliki prosedur atau aturan yang berbeda-beda terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kebijakan dari setiap kantor atau instansi tersebut. Kebijakannya berbeda karena mungkin besar kecilnya kantor juga berbeda, sehingga kebijakan dari masing-masing kantor tentu tidak sama. Lanjut. Pengusulan sarana dan prasarana dilakukan sebelum barang tersebut habis ya, terutama pada barang-barang yang habis pakai seperti ATK, alat tulis kantor. Jadi pengusulan, ketika suatu kantor itu mengusulkan untuk pengadaan sarana dan prasarana, itu pengusulannya dilakukan sebelum barang tersebut habis. Contohnya seperti ini anak-anak. Misalnya suatu kantor itu melakukan pengusulan pengadaan sarana dan prasarana 1 tahun sekali. Ya, 1 tahun sekali. Berarti jangka pemakaian peralatan yang dibeli itu adalah 1 tahun, dari bulan Januari sampai bulan Desember ya, karena 1 tahun. Kalau dipikir secara logika, karena barang-barang tadi masa pakainya 1 tahun, otomatis barang tadi akan habis pada bulan Desember atau akhir tahun ya, habis pakai. Seperti ATK itu kan habis pakai ya. Nah, makanya sebelum bulan Desember alias sebelum barang itu habis, suatu kantor harus sudah melakukan pengusulan untuk membeli perlengkapan dan peralatan yang baru. Sebelum bulan Desember berarti ya bisa bulan Oktober atau bulan November. Itu ya. Sehingga ketika nanti pada bulan Desember peralatan itu habis, ya, peralatan-peralatan yang baru sudah siap untuk dipakai. Logikanya seperti itu. Jadi kita membeli dulu sebelum barang-barang habis. Jadi ada stoknya. Kalau barang yang lama habis, barang yang baru sudah siap dipakai. Paham ya? Lanjut. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengusulan sarana dan prasarana. Di sini saya menyebutkan ada 5 poin. Poin yang pertama adalah mengisi formulir perlengkapan sarpras yang dibutuhkan. Formulirnya seperti apa nanti akan kita pelajari pada sesi berikutnya. Poin yang kedua, menentukan kualitas dan kuantitas barang yang dibutuhkan. Kualitas itu berkaitan dengan bagus dan tidak bagusnya suatu barang. Kalau kuantitas itu berkaitan dengan jumlah ya, banyaknya. Poin yang ketiga, menentukan jenis dan spesifikasi barang. Nah, ini jenis dan spesifikasi barangnya sudah disebutkan. Kemudian yang poin keempat, menentukan skala prioritas menurut urgensi kebutuhan. Skala prioritas, jadi kira-kira yang paling mendesak atau paling penting untuk dibeli dahulu itu apa? Nah, itu skala prioritas ya. Jadi kita utamakan yang paling urgent dulu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah menyesuaikan dengan biaya yang sudah dianggarkan. Nah, ini karena kalau di perkantoran itu tentu kita membeli dengan anggaran yang sudah disediakan oleh kantor, maka alat-alat yang kita beli juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Lanjut. Nah, ini ada tujuan pengusulan sarana dan prasarana. Jadi kalau tadi kita sudah mempelajari tentang pengusulan sarana dan prasarana, sebenarnya apa sih tujuan daripada proses pengusulan sarana dan prasarana itu? Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama adalah untuk mengetahui jenis, kualitas, dan Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang pengusulan sarana dan prasarana, ya. Kemudian di sini ada tujuannya. Sebenarnya apa sih tujuan pengusulan sarana dan prasarana kantor? Di sini ada 4 poin yang saya sebutkan. Poin yang pertama adalah untuk mengetahui jenis, kualitas, dan kuantitas barang yang diusulkan. Jadi biar kita bisa mengetahui jenisnya, kualitasnya, kuantitas atau jumlah barang yang diusulkan itu ya. Kemudian yang kedua, dapat memprediksi anggaran yang dikeluarkan. Nah, ini tadi sudah disebutkan juga kaitannya dengan biaya. Kemudian yang nomor 3, untuk menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau proses pengadaan barang itu kita lakukan 1 tahun sekali, tentu itu nanti akan menghemat tenaga ya, karena hanya 1 tahun sekali. Berbeda dengan misalnya 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya, itu nanti akan membutuhkan lebih banyak tenaga. Tetapi kalau hanya 1 tahun sekali, berarti itu bisa menghemat tenaga, kemudian menghemat waktu, dan menghemat biaya. Dalam artian kalau misalnya kita membelanjakan barang itu dalam jumlah banyak, biasanya pasti ada potongan harga atau diskon ya. Nah, itu nanti akan memberikan efek lebih hemat biaya yang kita keluarkan. Itu. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah pengadaan sarana prasarana mengikuti kemajuan teknologi. Nah, ini salah satu manfaatnya juga apabila kita mengusulkan pengadaan sarpras, itu bisa mengikuti perkembangan teknologi yang paling modern ya. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kantor yang sesuai dengan kemajuan teknologi. Baik, itu anak-anak materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jangan lupa kalian tetap semangat belajar ya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, jangan bermalas-malasan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.